Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuria Deni dengan NPM 2205 1090 116. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan data rancangan acak kelompok faktorial pada aplikasi SPSS dan outputnya. Nah, sebelum ke aplikasi SPSS, kita terlebih dahulu harus mempunyai datanya. Nah, ini merupakan data yang sudah saya buat pada Google Sheet. Dan data ini akan saya pindahkan pada aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya, kita terlebih dahulu ke aplikasi SPSS. Nah, ini merupakan aplikasi dari SPSS-nya. Tampilan dari aplikasi SPSS ini terbagi menjadi dua, yaitu ada data view dan variable view. Pertama, kita ke variable view dulu. Pada variable view ini, untuk tabel name ini, untuk baris pertama, kita akan rubah menjadi faktor, atau bisa juga disebut dengan perlakuan. Dan ini berdasarkan data yang sudah kita ambil, kita buat. Yang kedua yaitu faktor perlakuan dan N. Selanjutnya yaitu blok, atau bisa juga disebut dengan kelompok, atau bisa juga disebut dengan ulangan. Selanjutnya adalah hasil gabah. Nah, setelah ini kita akan lihat dulu di data view. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa tabel yang ada di data view ini sudah berubah menjadi judul dari yang sudah kita buat tadi, yang di variable view. Nah, selanjutnya, kita akan memindahkan data yang sudah kita punya tadi, yang ada di Google Sheet tadi. Kita akan pindahkan. Kita akan copy. Kita copy dan kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, teman-teman bisa melihat bahwa pada faktor perlakuan V ini, dia mempunyai dua angka di belakang koma. Seharusnya itu dia tidak mempunyai dua angka di belakang koma. Sama juga seperti ini. Nah, untuk merapikan data ini, kita akan pindah lagi ke variable view. Pada tabel desimal ini, untuk perlakuan, kita ganti menjadi 0 agar angka di belakang komanya menjadi hilang. Begitu juga dengan blok. Nah, hasil gabahnya nih kita ganti menjadi 3 karena data yang kita peroleh dari hasil gabah ini mempunyai 3 angka di belakang koma. Selanjutnya kita ke tabel label. Untuk faktor perlakuan V ini, kita ketik menjadi varietas padi. Selanjutnya, taraf, nitrogen, per hektar. Selanjutnya, untuk label hasil gabah yaitu hasil gabah. Ton per hektar. Nah, selanjutnya kita akan ke tabel value. Value untuk
faktor perlakuan V ini, pada data yang sudah kita punya, dia mempunyai 4 perlakuan. Nah, untuk itu kita akan buat value satunya dengan label V1, 2, V2, 3, ketiga, 4, labelnya V4. Nah, kita klik OK. Selanjutnya kita akan ke faktor perlakuan N. Nah, pada tabel yang sudah kita punya, dia mempunyai 5 perlakuan. Nah, kita buat aja value-nya dimulai dari 0, yaitu N0. Oke, 1, N1, 2, N2, 3, N3, dan 4 untuk N4. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan ke blok atau kelompok atau bisa juga disebut dengan ulangan ini. Pada datanya, di sini dia menggunakan 4 ulangan. Nah, kita buat aja 1, yaitu untuk ulangan 1. Di sini kita menggunakan angka Romawi. Kedua, untuk ulangan 2, 3, ulangan 3, 4, ulangan 4. Klik OK. Nah, setelah sampai di sini, kita akan melihat data view kita ini. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa data yang acak tadi sudah rapi. Sudah tidak ada 2 angka lagi di belakang koma. Begitu juga dengan perlakuan blok ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat output dari data yang sudah kita buat ini. Caranya tuh kita klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Pada tampilan dependent variable ini, kita memindahkan hasil gabah. Sedangkan pada phase shift factor, kita memindahkan perlakuan ini, varietas padi, taraf nitrogen, dan kita pindahkan blok, kelompok, dan ulangan ini. Setelah ini, kita akan pindah ke model. Kita klik aja. Di sini, kita klik custom, dan akan kita pindahkan perlakuan ini. Perlakuan, kita pindahkan perlakuan 1 dan perlakuan 2, serta blok. Dan juga perlakuan 1, faktor perlakuan 1 dan 2 ini kita shift, kita gabung dengan cara di shift. Keduanya baru dipindahkan. Nah, kita klik continue. Selanjutnya kita ke option. Pada option ini kita memindahkan overall aja. Kita checklist descriptive statistic dan homogeneity test. Kita continue. Selanjutnya kita ke POSOK. Pada POSOK ini kita memindahkan blok ini, perlakuan 1, perlakuan V, dan perlakuan N. Selanjutnya, kita checklist LSD, checklist Turkey, dan Duncan. Klik continue, dan klik OK. Pas ditekan OK tadi, maka akan muncul output dari data yang sudah kita buat ini. Nah, ini merupakan output dari data yang sudah kita buat tadi.
Sekian dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.